Selamat siang, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah hadir. Sebelum kami menyampaikan penjelasan, perlu kami tegaskan bahwa program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia merupakan program nasional yang diselenggarakan oleh Panitia Seleksi Nasional yang terdiri dari kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian PAN-RB, Badan Kepegawaian, BP, BUMN, serta kementerian lembaga lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kementerian Pertahanan merupakan bagian dari Panitia Seleksi Nasional yang sesuai hasil rapat bersama, PAN-RB menugaskan Kementerian Pertahanan untuk menyelenggarakan latihan bela negara guna memperkuat sikap, disiplin, kerja dalam rangka national building, serta pembentukan karakter bagi para peserta sebelum mereka menjalankan penugasan sebagai pengelola Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Perlu kami sampaikan pula bahwa peserta SPPI yang mengikuti program ini bukan karena paksaan. Sejak proses rekrutmen dan seleksi, open bidding, para peserta telah mengetahui bahwa salah satu tahapan pembentukan karakter melalui lintas bela negara dan manajerial. Dengan mengikuti proses seleksi hingga tahap pendidikan, peserta pada prinsipnya telah menyatakan kesediaan untuk mengikuti seluruh rangkaian program sesuai ketentuan yang berlaku. Antusiasme peserta juga menunjukkan bahwa program ini dipandang sebagai kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan desa, penguatan ekonomi kerakyatan, sekaligus membuka ruang pengabdian dan kesempatan kerja di berbagai wilayah Indonesia. Pertama-tama, atas nama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Panitia Seleksi Nasional dan seluruh penyelenggara program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya 5 peserta program SPPI KDKMP KNMP tahun 2026 yang sedang mengikuti latihan bela negara dan manajerial. Kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam kepada seluruh keluarga almarhum almarhumah. Sejak para peserta mengalami gangguan kesehatan, seluruh telah memperoleh penanganan oleh tenaga kesehatan di satuan pendidikan dan selanjutnya dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kelima peserta tersebut memiliki karakter dan kondisi medis yang berbeda-beda. Seluruh peserta telah mendapatkan penanganan medis sesuai prosedur, baik di fasilitas kesehatan satuan maupun rumah sakit rujukan. Dan seluruh peserta sebelumnya telah melalui pemeriksaan kesehatan seperti laboratorium darah, urin, tes kehamilan, ronsen torak, EKG, USG, abdomen, pemeriksaan mata, gigi, postur, dan kesehatan jiwa. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan kronologi singkat masing-masing kejadian berdasarkan laporan resmi dari satuan pendidikan dan rumah sakit. Yang pertama, almarhum Yonanda Muhammad Taufik dari Satdik Puslatpur Kodiklat Atbaturaja pada Rabu 17 Juni 2026 sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Almarhum mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan di daerah latihan Puslatpur Baturaja dengan berjalan kaki bersama peserta lainnya.
Sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat, pelatih menemukan almarhum mengalami penurunan kesadaran. Tim kesehatan satuan segera dipanggil. Pada pukul 17.22 almarhum dibawa menggunakan ambulans menuju pos kesehatan satuan pendidikan. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter memutuskan almarhum segera dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Nusmir Baturaja. Pukul 18.05 WIB, almarhum tiba di rumah sakit dan langsung mendapatkan penanganan medis. Meskipun telah dilakukan tindakan medis secara intensif pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, dokter menyatakan almarhum meninggal dunia dengan diagnosis cardiac arrest atau henti jantung. Yang kedua, almarhumah Hanisha Musyararoh Sakdik Dodik Kejuruan Rindam 6 Mulawarman, Balikpapan, pada Kamis 18 Juni 2026, peserta mengikuti kegiatan pembelajaran sebagaimana jadwal pendidikan. Sekitar pukul 13.35 WITA, sebelum kegiatan dimulai, almarhum mengeluhkan sesak napas, disertai mual hingga segera dievakuasi ke pos kesehatan Dodikjur. Pada pukul 14 WITA dilakukan pemeriksaan oleh dokter satuan. Kemudian pukul 14.05 langsung dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Harjianto Balikpapan. Di rumah sakit almarhum terus mendapatkan penanganan medis. Namun kondisi terus memburuk hingga pukul 18.51 WITA hasil EKG menunjukkan flat asystole. Pada pukul 19.00 WITA, dokter menyatakan almarhumah meninggal dunia. Berdasarkan keterangan medis, penyebab kematian adalah heat stroke. Yang ketiga, almarhumah Novia Ramadhani Sihotang, Sakdik Pusbahasa Kodiklat Angkatan Udara. Pada Senin 22 Juni 2026 pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, almarhumah datang ke unit kesehatan dengan keluhan batuk, berdahak, sesak napas, dan demam. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, diberikan terapi dan dipantau oleh tim kesehatan, keesokan harinya, Selasa 23 Juni 2026, pukul 06.10 waktu Indonesia bagian Barat, kondisi almarhumah semakin lemah sehingga langsung dirujuk ke Rumah Sakit Utama Dr. Esnawan Antariksa. Di rumah sakit dilakukan pemeriksaan lanjutan, termasuk foto toraks yang menunjukkan tuberkulosis paru aktif, disertai pemeriksaan laboratorium dan perawatan intensif di ruang ICU isolasi. Pada pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, kondisi pasien mengalami penurunan kesadaran. Tim medis segera melakukan resusitasi jantung, paru, namun pada pukul 15.13 waktu Indonesia bagian Barat, dokter menyatakan almarhumah meninggal dunia. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, almarhumah meninggal dunia akibat tuberkulosis. Yang keempat, almarhum Muhammad Rifki Renaldi Gunawan dari Satuan Pendidikan Yon Paraku 465 Halim Perdana Kusuma. Pada Kamis 25 Juni 2026, pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, almarhum datang ke ruang kesehatan Sakdik dengan keluhan sesak napas dan lemas. Saat dilakukan pemeriksaan, kondisi umum masih stabil, sehingga diberikan terapi oksigen, diistirahatkan, dan setelah kondisi membaik kembali mengikuti kegiatan. Namun pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, keluhan sesak napas kembali muncul. Almarhum segera dibawa ke ruang kesehatan dan pada pukul 18.25 WIB dirujuk ke IGD Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. Esnawan Antariksa. Di rumah sakit dilakukan pemeriksaan menyeluruh, meliputi pemeriksaan laboratorium, EKG, foto toraks, pemasangan alat bantu napas,
hingga perawatan di ICU. Meskipun telah dilakukan tindakan medis, kondisi pasien terus memburuk. Pada Jumat 26 Juni 2026 pukul 00.28 waktu Indonesia Barat, dokter menyatakan almarhum meninggal dunia. Berdasarkan resume medis dan laporan khusus, penyebab kematian berkaitan dengan pneumonia atau infeksi paru-paru yang disertai komplikasi medis. Dalam riwayat kesehatan juga terdapat informasi mengenai hipertensi dan obesitas yang menjadi bagian dari evaluasi medis. Yang kelima, almarhum Nola Diasari dari Satuan Pendidikan Dodik Bela Negara Kalimantan pada Jumat 26 Juni 2026, almarhumah mengikuti kegiatan pembelajaran CMI dan teknik perkebunan di dalam kelas tanpa keluhan kesehatan. Sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat, almarhumah mengeluhkan sesak napas disertai badan terasa panas. Tim kesehatan Satdik segera memberikan penanganan awal dan merujuk yang bersangkutan ke IGD Rumah Sakit Singkawang. Pada pukul 19.20, almarhumah tiba di IGD dan langsung mendapatkan pemeriksaan serta penanganan medis. Setelah dilakukan stabilisasi, pasien dirujuk ke Rumah Sakit Abdul Aziz Singkawang untuk memperoleh penanganan yang lebih komprehensif. Sekitar pukul 20.20 waktu Indonesia Barat, almarhumah tiba di RSUD Abdul Aziz Singkawang dan segera mendapatkan penanganan lanjutan oleh tim medis. Dalam proses penanganan terjadi henti jantung, sehingga dilakukan resusitasi jantung dan tindakan kardioversi. Meskipun berbagai upaya medis telah dilakukan, kondisi pasien tidak dapat dipulihkan dan pada pukul 21.03 waktu Indonesia Barat, almarhumah dinyatakan meninggal dunia. Sebelum mengikuti pendidikan yang bersangkutan telah melalui tahapan seleksi kesehatan, seluruhnya dinyatakan memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan catatan kelebihan berat badan, saat ini hasil evaluasi medis terus didalami untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi yang dialami. Atas arahan Menteri Pertahanan, penguatan aspek kesehatan peserta menjadi perhatian utama. Pemeriksaan berkala bagi peserta yang dimiliki faktor risiko, penyesuaian intensitas kegiatan sesuai dengan kondisi peserta, serta penguatan pengawasan medis di satuan pendidikan. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memperoleh asistensi medis khususnya dalam upaya pencegahan, deteksi dini, dan penanganan penyakit paru serta penyakit menular di lingkungan pendidikan. Perlu kami tegaskan bahwa kegiatan ini bukan bertujuan membentuk peserta menjadi prajurit atau anggota militer. Para peserta tetap berada pada profesi dan penugasan sipilnya sebagai calon manajer pengelola Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Latihan bela negara dan manajerial ini diarahkan untuk membentuk karakter, disiplin, kepemimpinan, integritas, kerjasama, tanggung jawab, profesionalisme, kemampuan bekerja dalam tekanan, serta semangat pengabdian kepada masyarakat. Korelasi kegiatan ini dengan pertahanan negara terletak pada peran strategis Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Ekonomi rakyat yang kuat merupakan bagian dari ketahanan nasional. Karena itu pembentukan calon pengelola koperasi yang berkarakter, berintegritas, disiplin,
dan memiliki jiwa kepemimpinan menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional dan pertahanan negara secara luas. Penyelenggaraan latihan bela negara dan manajerial ini disusun secara terukur dengan memperhatikan latar belakang peserta sebagai masyarakat sipil. Kegiatan ini tidak disamakan dengan pendidikan militer atau prajurit. Penekanannya bukan pada kemampuan tempur, melainkan pada pembentukan mental karakter, tanggung jawab, daya juang, kerjasama, dan kemampuan memecahkan masalah. Rekan-rekan media, atas arahan Menteri Pertahanan, penyelenggara telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek kesehatan, pengawasan medis, profiling kesehatan, penyesuaian intensitas kegiatan, sistem rujukan, serta mekanisme deteksi dini bagi peserta yang memiliki faktor resiko. Kegiatan juga diarahkan agar lebih adaptif, edukatif, dan memperhatikan kondisi psikologis peserta melalui metode pembelajaran yang membangun semangat kerjasama, problem solving, dan suasana yang lebih menggembirakan. Bagi peserta yang berdasarkan pemeriksaan lanjutan diketahui memiliki kondisi khusus, termasuk kehamilan atau kondisi medis tertentu, penyelenggara mengambil langkah sesuai rekomendasi tenaga kesehatan dengan mengutamakan kesehatan peserta. Penyelenggara juga telah melakukan pendampingan keluarga korban, membantu proses pemulangan jenazah, memberikan santunan sesuai ketentuan, membantu pengurusan hak-hak peserta, serta terus menjalin komunikasi dengan pihak keluarga. Sebagai langkah mitigasi, penyelenggara juga telah melakukan pemeriksaan kesehatan lanjutan, observasi dan isolasi terhadap peserta yang memerlukan, serta koordinasi intensif dengan rumah sakit dan fasilitas kesehatan TNI untuk memastikan seluruh peserta memperoleh pelayanan kesehatan secara tepat dan optimal. Kami kembali menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial merupakan tahapan pembentukan karakter program SPPI yang bertujuan menanamkan disiplin, integritas, kepemimpinan, semangat gotong royong, profesionalisme, nasionalisme, serta kesiapan mengabdi kepada masyarakat. Program ini bukan dimaksudkan untuk prajurit, melainkan membentuk calon pengelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih yang memiliki karakter kuat, berintegritas, disiplin, mampu bekerja sama, dan siap laksanakan tugas pengabdian. Sekali lagi, kami menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga para almarhum dan almarhumah. Kementerian Pertahanan berkomitmen terus melakukan evaluasi, perbaikan, dan penyempurnaan penyelenggaraan program agar berlangsung semakin aman, profesional, akuntabel, dan mengutamakan keselamatan seluruh peserta. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat siang. Terima kasih. Terima kasih rekan-rekan media. Mungkin ada yang mengajukan pertanyaan. Silakan Mas Henrich. Ya, selamat pagi Pak. Izin saya Samuel dari Metro TV. Ada yang ingin saya tanyakan terkait dengan salah satu korban dari pelatihan ini, yaitu Novia Rahmadani Siotang yang tadi telah dijelaskan bahwa mengalami penyakit tuberkulosis. Ada 3 pertanyaan ini terkait dengan tuberkulosis. Ini kan salah satu penyakit yang dia juga menular ataupun terdapat potensi penyebaran yang lumayan mudah. Itu apakah sudah ada screening lebih lanjut khususnya untuk di tempat pelatihan dari almarhumah? Lalu terkait dengan tuberkulosis ini merupakan salah satu penyakit yang dapat ter-screening sejak awal lewat prosedur medical check up.
kenapa bisa sampai lolos? Terima kasih. Kami persilakan untuk tim medis menyampaikan. Terima kasih. Memang dari hasil pemeriksaan awal atau rikes, kami sudah sudah melaksanakan sesuai SOP. Ya, sesuai SOP pemeriksaannya itu dengan melakukan pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan fisik, ronsen, dan USG. Pada saat pemeriksaan ronsen itu tidak terdapat TBC. Sedangkan yang terakhir pada saat pemeriksaan itu adalah dari diagnosa rumah sakit Isnawan adalah TBC. Tetapi kalau TBC yang kami sempat sempat diskusi dengan ini, itu bukan TBC tapi adalah pneumonia atau infeksi paru-paru yang disebabkan oleh virus. Terima kasih. Oke, mungkin saya menambahkan sedikit ya. Tadi dari proses awal sebelumnya sudah dilaksanakan proses oleh Pansel Seleksi Nasional. Namun di kenyataannya ada memang penyakit-penyakit yang tidak terdeteksi. Sekaligus menjawab yang terakhir, pasca kejadian yang saudari kita si Hotang, dari Satlik setempat, yaitu dari Halim Perdana Kusuma, langsung melaksanakan tracing kepada seluruhnya, pada lingkungan, termasuk kepada penyelenggara sendiri. Kemudian dilaksanakan klasterisasi dan tindakan kedokteran lebih lanjut. Saya sampaikan sampai saat ini ada pemisahan memang beberapa orang yang terindikasi ya kena virus itu, tetapi kondisinya masih dalam kondisi aman dan terkendali. Demikian tambahan sedikitnya. Terima kasih. Silakan. Kemudian tambahannya lagi, Kementerian Kesehatan juga sudah turun langsung ya menindaklanjuti kemungkinan tadi berkaitan dengan tracking virus yang memang tidak terdeteksi pada seleksi sebelumnya. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bapak. Sebelumnya saya Zevanya dari Kompas TV. Izin konfirmasi, ini artinya bertambah lagi menjadi 5 korban meninggal dunia. Tadi yang ingin saya tanyakan adalah ini kan rata-rata banyak yang meninggal dikarenakan ada keluhan sesak nafas. Ini bagaimana dengan materi atau silabus dari pelatihan militer ini? Karena tadi ditekankan ini penekanannya adalah untuk pembentukan mental, bukan untuk kemampuan tempur. Apa silabus atau materinya ini cukup berat atau sudah diperhitungkan seperti apa? Karena tadi tujuannya untuk menjadi calon manajer begitu. Ini mungkin bisa disampaikan pertimbangannya seperti apa. Kemudian yang kedua, tadi dikatakan ada penyakit yang tidak terdeteksi ketika dicek kesehatan awal. Ini artinya apakah ada sedikit kelalaian atau seperti apa, dan kelanjutannya ke depannya akan seperti apa untuk penanganan cek kesehatan awal? Terima kasih. Terima kasih. Di mana proses latihan ini atau pendidikan ini ada proses dari tahap pertama adalah penanaman disiplin atau national building melalui bela negara. Di mana kegiatan-kegiatan fisik sesuai dengan yang sudah dilaksanakan itu adalah senam, kemudian jalan, PBB dan PPM. Jadi belum ada kegiatan yang memang menentukan kegiatan fisik berat. Proses ini dilaksanakan secara bertahap dan bertingkat dan berlanjut. Kemudian dihadapkan dengan kegiatan national building ini juga, baru berlanjut nanti ke manajerialnya. Secara paralel, yaitu materi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang diampu oleh Kementerian Koperasi, kemudian manajerial KNMP Kampung Nelayan Merah Putih yang diampu oleh Kementerian Kelautan. Sehingga ini merupakan proses yang memang berlanjut secara bertahap, bertingkat dan berlanjut itu. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Pertama saya sampaikan terima kasih sudah memfasilitasi kegiatan siang hari ini. Ada 3 pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama melanjutkan tadi pertanyaan soal seleksi kesehatan ya.
hampir kesamaan dari 5 peserta ini memiliki riwayat penyakit begitu ya Pak ya. Walaupun tadi sudah disampaikan bahwa mereka sudah memenuhi syarat untuk mengikuti kegiatan ini berdasarkan hasil seleksi kesehatan. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah apakah memang standar dari memenuhi syarat dari tim seleksi yang ditentukan itu kelimanya ini memenuhi syarat itu, misalnya tuberkulosis, apakah itu termasuk ke dalam yang memenuhi syarat? Terus tadi hipertensi, apakah itu juga termasuk standar yang memenuhi syarat begitu ya Pak? Untuk pertanyaan pertama. Lalu yang kedua, apakah boleh dipaparkan Pak proses seleksi kesehatannya seperti apa? Di mana dilakukan, lalu berapa hari digelar untuk berapa orang begitu yang mengikuti seleksi kesehatan, sehingga barangkali dari situ kita bisa melihat apakah mungkin ada kelalaian atau lain sebagainya. Karena itu yang menjadi pertanyaan publik juga. Lalu yang ketiga, tadi kan ada ibu hamil ya Pak ya, Kementerian Koperasi sudah mengkonfirmasi ada ibu hamil yang mengikuti program. Apakah itu juga termasuk standar yang ditetapkan ibu hamil boleh mengikuti? Lalu berapa orang ibu hamil yang mengikuti dan sekarang seperti apa? Apakah dipulangkan atau tetap mengikuti? Begitu Pak, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Di mana proses seleksi dari masing-masing peserta sudah sesuai dengan SOP atau pemeriksaan dalam seleksi kesehatan, di mana tadi telah saya sampaikan adalah pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan ronsen, USG, ya di mana semuanya bisa menentukan. Memang pada kenyataannya setiap orang itu penyakit sesuai dengan ininya dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi cuaca dan kondisi fisik daripada pesertanya masing-masing. Jadi kondisi kesehatannya itu antara seseorang dengan seseorang itu tidak sama. Bisa saja yang itu sama, tetapi yang satu fisiknya lemah karena setiap orang berbeda-beda. Yang kedua, tadi pertanyaannya TBC. TBC adalah penyakit yang tidak lulus atau TMS. Sedangkan yang kemarin kita periksa itu tidak ada yang TBC yang lulus. Kenapa ada pertanyaan tadi ada ini? Itu dari hasil pemeriksaan itu bukan TBC tetapi adalah infeksi paru-paru yang disebabkan oleh virus. Jadi kita karena situasi seseorang itu berbeda-beda, kondisi kekuatannya berbeda-beda, bisa saja seseorang itu bisa terkena infeksi dari paru-paru. Terima kasih. Untuk kehamilan tadi siap. Baik, untuk tambahan berkaitan dengan perlakuan khususnya pada yang hamil yang berdasarkan syarat, karena memang di awal tidak dibatasi, tidak ditentukan pasti sehingga tersaring. Tapi dengan pertimbangan perkembangan kesehatan yang berkembang tadi, dengan alasan kemanusiaan, ya ada 32 orang tahap pertama dikembalikan dengan talent full. Statusnya dia masih memenuhi syarat dan bisa melanjutkan pada saat kegiatan pendidikan nanti ada rencananya batch berikutnya. Demi alasan kemanusiaan itu diberikan itu. Jadi haknya tetap tidak putus sampai di sini karena memang ada persepsi yang belum terinformasikan. Pada kesempatan ini saya jelaskan seperti itu sehingga hak yang memang menjadi kelulusan dari kriteria yang hamil juga tetap kita akomodir. Memang ada satu lagi bukan yang hamil saja, ada yang melahirkan. Tetap kita melanjutkan karena memang sudah proses kelahirannya berjalan secara aman. Itu di luar ini tetap juga kita berikan hak untuk mendapatkan kegiatan pendidikan ini sampai dengan terakhir. Demikian, terima kasih. Dulu, tapi tetap bisa mengikuti sebagai calon manajer begitu Pak? Betul. Dengan adanya tadi gejala virus itu dan kondisi kesehatan yang berkembang di lingkungan pendidikan kita dengan alasan kemanusiaan, itulah dikembalikan dengan tetap talent full. Jadi tidak hilang haknya untuk mengikuti pendidikan berikut. Demikian, terima kasih.
Selamat pagi Bapak-Bapak semua, terima kasih sebelumnya. Saya Sahrul dari Jawa Pos. Kami ikut menyampaikan duka cita atas kabar duka ini. Ada beberapa pertanyaan Bapak untuk melengkapi penjelasan tadi. Terkait dengan proses yang kemudian dilakukan setelah ada 5 orang meninggal ini, mungkin bisa ditegaskan apakah pelatihan ini kan setahu kami berjalan sekitar 1 bulan, dimulai pertengahan bulan lalu. Nantinya setelah ini akan dikurangi atau tidak aktivitas fisik di luar ruangan mungkin Bapak. Jadi nanti dilanjutkan lebih banyak aktivitas di dalam ruangan sebagaimana disampaikan oleh Pak TB Hasanuddin dari Komisi 1 DPR mengusulkan demikian. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan next-nya, kan tadi disampaikan ada batch selanjutnya untuk kegiatan serupa. Apa yang akan dilakukan secara real agar tidak ada lagi kebocoran-kebocoran dalam tanda kutip yang punya riwayat kesehatan tidak memadai untuk mengikuti pelatihan sampai lolos. Jadi benar-benar disaring dengan baik. Kemudian yang terakhir Bapak, ini kan setahu kami juga selain memang untuk Kopdes Merah Putih sekitar 35.000 lebih yang ikut dalam program ini disiapkan untuk menjadi Komcad. Apakah setelah kejadian ini kemudian dilakukan evaluasi dan pengurangan intensitas kegiatan fisik di luar, nantinya setelah ikut pelatihan ini selesai tetap dilantik menjadi Komcad juga atau tidak atau dibatalkan gitu. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi dalam proses di awal kita sudah jelaskan bahwa di sini lebih menekankan pada bela negara. Memang awalnya itu adalah bagian daripada Komcad itu, bela negara itu mirip. Bela negara adalah hak setiap warga negara untuk bela negara sesuai dengan pasal 27 dan 30 Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan profesinya. Tapi diawali dengan penanaman disiplin, di dalamnya ada materi-materi yang berkaitan dengan tadi bentuknya penanaman disiplin itu dalam bentuk kegiatan militer dasar. Ya, PBB, PPM, P5 kalau kita sebut. Dengan adanya ini program ini terus berlanjut karena bagian dari proses yang tadi saya sampaikan tadi dalam rangka menciptakan atau ya mendidik manajer yang profesional dan seterusnya disiplin tadi. Itu yang pertama. Kemudian dengan adanya kejadian-kejadian KIS ini, salah satu tadi berkaitan dengan kebijakan yang mengambil keputusan yang hamil dikembalikan demi kemanusiaan, termasuk ini juga kita laksanakan klasterisasi segera. Dengan tracing yang tadi berkaitan dengan virus, kemudian memang ada banyak yang di saat seleksi awal sudah dijelaskan itu tidak terdeteksi, kita laksanakan tracing ulang dan klasterisasi sesuai dengan tingkatan kondisi masing-masing. Sehingga tujuan kita tetap tercapai dalam keadaan aman. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Tambahan dari kami. Jadi untuk porsi latihan dari saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita terima. Ada yang lulus, ada 4 saudara-saudara kita yang disabilitas. Artinya mengacu pada ini, kami sampaikan bahwa porsi fisik itu sama sekali tidak menjadi beban kepada teman-teman SPPI. Dan kami mengetahui bahwa ini adalah yang dikedepankan adalah intelijensianya. Demikian.
Untuk screening lanjutan secara real seperti yang disampaikan Kepala BPSDM itu terus kita lakukan. Dalam hal ini Kementerian Pertahanan juga bermohon kepada Kementerian Kesehatan untuk men-screening semuanya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan kembali. Demikian. Terima kasih Mas Sarul. Pak Agus, silakan Pak Agus. Terima kasih, selamat siang Pak Karo, Pak Ketut, dan Pak Kapus Komcat, dan tim kesehatan. Tadi menambahkan Pak, sebetulnya kan tadi banyak juga sorotannya, karena ini juga sangat tidak membuat kita happy dengan mempersiapkan generasi menjadi kusuma bangsa nanti di dalam koperasi maupun koperasi desa maupun nelayan, ada yang meninggal lah. Dengan evaluasi yang sudah disampaikan tadi Pak, di sini. Kemudian tadi sudah ditegaskan bahwa ini tidak ada sama sekali fisik. Dan lantas kira-kira kalau sudah di tracing kayak gitu, kira-kira apa Pak yang membuat mereka itu bisa sampai 5 menjadi korban? Ini menjadi evaluasi. Dan bagaimana koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain? Karena ini juga ada andil mereka. Saya tidak tahu bagaimana rekrutmennya itu, apakah terjadi oknum ataukah juga bisa semacam kebocoran atau apa, saya tidak tahu. Mohon dijelaskan supaya ini menjadi bagian penting agar tidak terulang lagi. Kemudian yang terakhir Pak, terkait mengenai nanti kedepannya ada batch yang selanjutnya Pak, apakah juga akan dimungkinkan juga, kan kemarin kita ngobrol sama Pak Karo juga Pak Menteri, sekiranya mental ya Pak, yang membuat mereka itu tidak clear bahwa dia itu ada pengidap sakit ataupun ada persoalan. Apakah pelatih di sini juga sudah menyatakan kepada para peserta bahwa kalian kalau memang merasa ada gangguan apapun, sampaikan aja. Jadi supaya tidak ada persoalan, karena beda dengan kami yang pernah juga ikut juga, itu kan mereka jelas sangat berbeda. Dia orientasinya pekerja dan mereka merasa tidak bisa mengatakan iya meskipun dia tidak ada masalah. 3 pertanyaan aja Pak Kepala BPSDM. Terima kasih Pak Ketut. Terima kasih. Yang pertama, saran masukannya menjadi bahan evaluasi kita Pak. Yang pertama itu ya, untuk membangun yang lebih baik. Terima kasih pertama. Kemudian yang berkaitan dengan kedua, berkaitan dengan kegiatan ini ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor, kelihatan fisik dan non fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin, karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara, pengabdian sebagai manajer. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan tadi kemudian pengawasan melekat kita secara berjenjang, mulai perorangan Pak, bimbingan pengasuhan kita laksanakan dalam rangka pengawasan itu. Saya tidak membuka di sini kondisi peta, kondisi yang real dari pemetaan kondisi yang intangible tadi, yang tidak kelihatan itu kita dapatkan memang klasterisasi berdasarkan kondisi fisik. Yang dari disabilitas itu dia tidak merasa berat juga Pak dari kegiatannya, karena tidak ada beban berat yang memang menjadi resiko dari yang bersangkutan dan berlaku sama. Termasuk yang sakit-sakit tadi juga, yang kaitan dengan ada virus yang memang penyebabnya yang terakhir 2 orang itu kita sudah tracing, sudah isolasi, kemudian laksanakan kegiatan mitigasi kesehatan sesuai dengan kondisi masing-masing. Demikian Pak secara umum yang saya sampaikan. Jadi izin menambahkan Pak Agus,
memang selama ini setiap kegiatan diawali dengan penyampaian oleh pelatih ataupun tim yang melaksanakan instruktur untuk memastikan bahwa kondisi para peserta itu dalam kondisi yang fit. Jadi selalu ditanyakan, bahkan untuk orang-orang tertentu itu kita beri tanda pita putih dengan harapan mereka sudah bisa kita tandai dan mencegah misalnya membutuhkan atensi khusus di bidang medis. Jadi itu sudah dilakukan di seluruh lembaga-lembaga pendidikan yang melaksanakan kegiatan pelatihan ini. Satu lagi, silakan. Izin perkenalan Pak, saya Rian dari kompas.com, Bapak-Bapak sekalian. Ini satu saja pertanyaan saya Pak. Ini salah satu keluarga korban yang bernama Novia itu meminta ada pertanggungjawaban gitu dari negara gitu. Nah, lalu bagaimana pertanggungjawaban negara yang sudah diberikan gitu kepada keluarga korban dan juga mungkin keluarga korban yang lain gitu, tidak hanya Novia. Itu saja Pak. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih. Untuk perhatian dan tanggung jawab kita sebagai penyelenggara kegiatan, dengan adanya 5 korban ini sekali lagi saya turut berduka cita. Kita juga membantu proses mulai dari pemakaman, termasuk juga ada santunan yang diberikan kepada keluarga yang bersangkutan, langsung sampai pengantaran mulai dari proses kejadian di tempat sampai dengan pemakaman sebagai bentuk tanggung jawab dan perhatian kita sebagai penyelenggara, khususnya sebagai presentasi negara. Kita memberikan santunan ya, setiap orang itu 50 juta Bapak, demikian sementara. Demikian yang perlu saya sampaikan, sekaligus tidak putus di sana, kita juga tetap melaksanakan komunikasi dengan keluarga ya, yang ditinggalkan untuk koordinasi dan komunikasi lebih lanjut. Demikian Pak. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan media, atas kehadirannya. Kami selaku Kementerian Pertahanan senantiasa berharap semua kegiatan dapat berjalan dengan baik, dan kami memiliki komitmen untuk melaksanakan evaluasi terhadap setiap kejadian ataupun hal-hal insiden yang telah sebelumnya terjadi, sehingga dengan support dan dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian, seluruh rakyat dan bangsa Indonesia dapat memberikan semangat bagi seluruh peserta maupun kami sebagai penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.